Dari brosur hadis yang terakhir, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan orang atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Apakah bisa hadis ini dijadikan dalil untuk acara tahlilan, Ustaz? Saya tidak tahu, Ustaz. Ini pertanyaan panjenengan ini kaitannya dengan hadis apa? Dalam hadis itu disebutkan Nabi kita bersabda, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasah. Ya. Jika seorang manusia itu nanti meninggal, maka segala yang berkaitan dengannya itu sudah terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Ada yang memahami sedekah yang mengalir di sini artinya kita berbuat baik, selama perbuatan baik yang kita ajarkan kemudian itu masih diamalkan oleh orang lain. Misalkan kita mengajari seseorang sholat, selama orang itu masih sholat karena tadi kita ajari sholat, maka kita meninggal pun selama orang yang kita ajar sholat tadi masih sholat, kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi terus mengalir begitu, sekalipun kita sudah mati. Memang ada yang memahami begitu, namun ya monggo saja. Kalau ada yang memahami seperti itu, tidak perlu dibesar-besarkan perbedaan pemahaman. Nah, bagaimana kita memahami? Yang namanya sedekah jariah itu ada yang memahami seperti itu. Nah, kita memahaminya, ada pula yang memahami yang namanya sedekah jariah adalah pahala yang mengalir. Mengalir yaitu perbuatan baik yang sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Jadi manfaatnya itu sampai kepada kita dan juga dinilai ibadah di hadapan Allah. Jadi kita mengajarkan satu kebaikan, nah saat kita mengajar ikhlas lillahi ta'ala, maka kita dinilai pahala, mendapatkan pahala dari Allah. Dan itu nanti yang akan menemani kita saat kita menghadap Allah kelak. Nah, kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Sekalipun kita sudah meninggal, ilmu yang kita ajarkan, kita tinggalkan itu masih bermanfaat. Bermanfaat bagi din, bermanfaat bagi umat. Lah dari situlah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Mengajarkan ilmu kepada seseorang, meninggalkan nasihat-nasihat yang baik, meninggalkan karya-karya yang baik. Nah, dari situlah ilmu tersebut sehingga bisa membawa manfaat bagi agama ini dan juga umat ini. Nah, ilmu yang kita tinggalkan itulah saat itu kita mendapatkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah. Kita tinggalkan generasi yang soleh. Ya, soleh sudah kita terangkan tadi.
Sekalipun kita sudah meninggal, kita punya generasi yang senantiasa akan mendoakan kita, memohonkan ampun untuk kita. Bukankah kita sebagai anak asal orang tua kita semasa hidupnya, beliau termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendirikan sholat. Kita masih diizinkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah untuk mendoakan, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara mendoakan. Namun jika orang tua kita semasa hidupnya tidak beriman, bukan termasuk orang-orang yang sholat, maka kita dilarang untuk mendoakan dan memohonkan ampun. Nah, maka inilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Sehingga bukan anak kita saja, sebelum kita mendidik anak kita menjadi pribadi yang soleh, kita dulu harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan hanya pinter menyuruh anak untuk berbuat baik, jangan hanya pinter menyuruh anak untuk sholat jamaah di masjid, namun bapaknya tidak ke masjid. Jangan hanya pinter nyuruh anaknya untuk qiraatul Quran, tilawah, tadabbur, tahfidz, namun bapak ibunya enggan melakukan apa yang dia perintahkan kepada anaknya. Maka sebelum memerintahkan anak, sebelum mendidik anak agar menjadi anak yang soleh, orang tuanya dulu yang utama. Karena orang tua harus bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Maka orang tua jangan hanya berpuas menjadi orang yang pintar menunjukkan tentang keteladanan, namun enggan untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pintar mencontohkan kebaikan. Le ojo misuh. Ning bapake dhewe anake bendina ngrungokke bapake misuh-misuh nek karo kancane. Le nek ngomong sing apik. Nang kalau bicara yang baik, jangan bicara kotor. Baru begitu anaknya dengar bapaknya telepon dengan temannya yang keluar kata-kata kebun binatang semua. Lah bagaimana mungkin anaknya untuk tidak bisa, untuk tidak meniru, untuk manut dengan bapaknya, dengan orang tuanya bagaimana? Di satu sisi bapaknya memerintah kebaikan, satu sisi anaknya mendengar bapaknya ya ngomong dengan sesuatu yang buruk. Bingung akhirnya anaknya. Lalu dibaca Qurannya, tetapi anaknya melihat bapaknya asyik bermain HP. Iki piye pak iki? Ngongkon aku maca Quran, kening bapake malah asyik bermain HP. Maka harus bisa menjadi teladan dulu bagi putra-putrinya. Jangan hanya pinter nyuruh kepada keteladanan, namun tidak bisa menjadi teladan itu sendiri. Nauzubillah. Nah, mungkin ini yang dimaksud kaitannya dengan pertanyaan tadi. Yang ketiga ini waladin soleh yad'u lahu, kemudian dikaitkan dengan apakah dalil ini, hadis ini bisa dijadikan dalil dalam kegiatan tahlilan. Saya tidak tahu. Nah, kita berkali-kali kita terangkan dalam pengajian ini, kita dalam beragama memegang prinsip wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Coba sekali lagi itu diingat ayatnya Ustaz. Di dalam pengajian ini itu yang diajarkan. Prinsip tata cara beragama. Tidak semua perbuatan
itu harus kita lakukan. Ya, bisa jadi itu baik menurut kita, namun kalau kita lakukan tanpa landasan ilmu justru menjadi buruk. Baik buruk pahala di sisi Allah itu bukan menurut angan-angan kita. Nah, kalau kita belum tahu ilmunya kita melakukan, berarti pahala di sisi Allah menurut angan-angan kita. Maka prinsip sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam menghambakan diri kepada Allah dalam rangka biar kafah, totalitas, biar tetap lurus di jalan Allah dalam beragama ini, maka prinsip yang diajarkan dalam pengajian ini adalah ala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Coba diingat kembali itu. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Nah, ini prinsip yang kita pegang dan diajarkan di pengajian ini. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu beramal, jangan kamu melakukan satu perbuatan tanpa ilmu. Jangan kamu melakukan satu perbuatan yang kamu sendiri belum tahu ilmunya. Artinya belum tahu dalilnya yang melandasi perbuatan yang kamu lakukan. Mengapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kita nanti akan ditanya oleh Allah. Kamu melakukan perbuatan itu, kamu dengar keterangannya siapa? Penglihatan kita juga akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Kamu melakukan itu, kamu melihat perbuatannya siapa? Hati kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu melakukan satu amalan tersebut, hatimu mengikuti siapa? Sedangkan di akhirat nanti, baik yang mengikuti maupun yang diikuti saling berlepas diri. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, semuanya akan berlepas diri. Orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikuti di akhirat nanti. Semuanya bertanggung jawab dengan amalannya sendiri-sendiri, dengan pendengarannya sendiri, dengan penglihatannya sendiri, dengan kecondongan hatinya sendiri. Tatkala kita menjawab, ya Allah, saya melakukan perbuatan ini padahal kita belum tahu ilmunya. Itu karena saya mendengar keterangan fulan, karena saya melihat perbuatan fulan, karena hati saya condong mengikuti fulan. Nah, ketika fulan nanti diminta untuk bertanggung jawab yang kita ikuti itu, maka fulan akan berlepas diri. Tidak, ya Allah, dia mengikuti saya karena kemauannya sendiri, maka saya berlepas diri. Itu kalau kita beramal, berbuat tanpa ilmu. Maka di MTA ini diajarkan kita melakukan satu amal, satu perbuatan harus disertai, dilandasi dengan ilmu. Dalam hal ini ilmu yang dimaksud, karena ini kaitannya dengan agama, maka harus ada dalilnya. Dan kalau bicara dalil dalam agama, tentu yang pertama dan kedua adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara orang lain itu bosan mendengar kata dalil, ya monggo silahkan. Sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil. Padahal orang ngerti okeh tentang dalil.
Tidak masalah orang berkata seperti itu, karena kita tidak sedang mencari ridho manusia. Yang sedang kita cari adalah ridho Allah. Kalau kita mengharapkan semua manusia cinta pada kita, itu tangeh lamun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, mesti akan ada manusia yang tidak suka. Jangankan kita berucap, jangankan kita berbuat, kita diam tidur nyenyak pun tetap ada manusia yang tidak suka. Mungkin istri kita, mungkin ini yang ibu-ibu suaminya, wong kok turu terus padahal tidur itu. Tidak berucap, tidak berkata, tetap ada yang tidak suka. Entah tetangganya, fulan wi ora nyambut gawe, ya mene turu terus. Tetap ada yang tidak suka. Makanya yang kita cari bukan kecintaan manusia. Perkara manusia ada yang cinta, ya memang wajar. Ada yang benci pun juga wajar. Tidak mungkin semua manusia cinta pada kita. Begitu pula tidak mungkin semua manusia benci pada kita. Selalu ada yang cinta, selalu ada yang benci. Maka nasihat bijaknya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia, kecintaan seluruh manusia adalah tujuan yang tidak mungkin diraih. Artinya kita ingin sekuat apapun usaha kita agar manusia semuanya cinta pada apa yang kita ucapkan, cinta pada apa yang kita lakukan, itu tangeh lamun. Karena kecintaan semua manusia ghayatun la tudrak, sesuatu tujuan yang mustahil untuk bisa diraih. Namun ridallah ghayatun la tudrak, kecintaan Allah adalah tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita merasa sebagai manusia, apalagi sebagai hamba Allah yang beriman, maka mari sekuat tenaga kita curahkan segenap potensi yang Allah titipkan pada kita untuk meraih keridhaan Allah. Artinya keridhaan manusia bisa kita tinggalkan, kecintaan manusia bisa kita tinggalkan. Namun keridhaan Allah, kecintaan Allah tidak bisa kita tinggalkan. Harus kita usahakan, harus kita raih dengan sekuat tenaga. Kalau perlu dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta benda, bahkan dengan nyawa kita sekalipun, kita korbankan hanya untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah. Karena kecintaan Allah, keridhaan Allah sesuatu tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka fatruk ma la yudrak, tinggalkan apa-apa yang tidak mungkin bisa diraih. Ya, untuk meraih kecintaan semua manusia itu tidak mungkin tangeh lamun. Maka tinggalkan. Tidak perlu diupayakan begitu ngoyo, tinggalkan. Ya. Sekuat apapun usaha kita untuk mendapatkan cinta dari seluruh manusia, tetap akan ada yang benci, tetap akan ada yang tidak cinta. Maka tinggalkan sudah. Wa adrik ma la yutrak, maka usahalah untuk merengkuh, untuk meraih sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ridhonya Allah. Maka manusia mau mengatakan apapun terhadap kita, sidik-sidik dalil, padahal ora teteh mendalil, ora teteh berdalil, tidak kita pedulikan. Terserah mau ngomong apa, terserah. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, balighu anni walau ayah.
Sampaikan tentangku artinya sampaikan sesuatu yang dari Nabi, meskipun kita baru tahu satu ayat. Perkara kita dicemooh, namun kalau kita sudah mengetahui satu ayat saja yang dari Nabi, kalau kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita menyampaikan. Perkara diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita, kewajiban kita menyampaikan. Sebagaimana Nabi, dakwah Nabi itu diterima atau tidak itu bukan menjadi urusan Nabi. Kewajiban Nabi hanya menyampaikan apa yang datangnya dari Allah dengan gamblang. Wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Nah, maka sekali lagi di pengajian ini diajarkan prinsip dalam beragama, yaitu jangan melakukan satu amal perbuatan kalau kita belum tahu ilmunya. Khalifah Ali juga pernah mengatakan, al-ilmu imamul amal. Jadi ilmu itu pemimpin bagi amal. Wal amalu tabi'uhu. Dan amal itu menjadi pengikut dari ilmu itu. Ya, Khalifah Ali pernah mengatakan demikian. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin bagi amal. Wal amalu tabi'uhu. Dan amal itu pengikutnya, artinya pengikut ilmu. Nah, maka kalau kita belum tahu ilmunya, kita belum mengamalkan. Lah nanti kalau sudah tahu ilmunya, niscaya insya Allah kita pun juga akan mengamalkan. Terkait dengan perbedaan pemahaman ini sudah tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu diperuncing. Karena berkali-kali kita sampaikan, tidak mungkin kita memaksa orang yang berbeda paham dengan kita agar sama dengan kita. Begitu pula orang lain yang beda paham dengan kita tidak boleh memaksa kita untuk sama dengan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum, semuanya akan memetik hasilnya dari apa yang dilakukannya nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan memetik hasilnya. Maka mari kita berbuat untuk Allah, untuk Islam ini. Kalau ada perbedaan pendapat, kita saling menghargai, saling menghormati, berlapang dada dalam perbedaan, bersama-sama dalam kesepakatan. Kalau ada perbedaan, sudah kita berlapang dada. Kalau tidak bersepakat, tidak bisa bersepakat dalam satu hal, kita berlapang dada, yaitu saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada kesepakatan, mari kita bersama-sama. Ya, sudah, dengan demikian tidak akan ada lagi perseteruan yang runcing di antara kaum muslimin gara-gara perbedaan paham yang sifatnya furu'iyah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?